Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul kompensasi. Saya adalah Pernita NPM 238100327. Saya Indah Putri Kami NPM 2381034. Saya Wadadia Prameslari NPM 238100351. Saya Dian Nurul Hanifah NPM 238105357. Oke, langsung saja ke materi. Pentingnya kompensasi. Besarnya kompensasi telah ditentukan dan diketahui sebelumnya, sehingga karyawan secara pasti mengetahui besarnya kompensasi yang akan diterimanya. Besarnya kompensasi mencerminkan status, pengakuan dan tingkat pemenuhan kebutuhan yang akan dipergunakan karyawan itu beserta keluarganya. Jika balas jasa atau kompensasi yang diterima karyawan semakin besar, berarti jabatannya semakin tinggi, statusnya semakin baik, dan pemenuhan kebutuhan yang dinikmatinya semakin banyak pula. Dengan demikian, kepuasan kerjanya juga semakin baik. Disinilah letak pentingnya kompensasi bagi karyawan sebagai penjual tenaga atau fisik dan pikiran. Oke, next. Definisi kompensasi menurut para ahli. Yang pertama, DRS Malayu SP Hasibuan. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kedua, William B. Butler dan Ken Davis. Kompensasi adalah apa yang seorang pekerja terima sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikannya, baik upah per jam atau gaji periodik di desa dan dikelola oleh bagian personalia. Next. Yang ketiga, Edwin B. Filippo. Upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa dalam mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, Andre F. Sikula. Kompensasi adalah segala sesuatu yang dikonstitusikan atau dianggap sebagai suatu balas jasa atau ekuivalen. Yang selanjutnya, pemberian kompensasi. Yang pertama, tujuan kompensasi, yaitu ikatan kerjasama. Yang kedua, kepuasan kerja. Yang ketiga, pengadaan efektif. Yang keempat, motivasi. Yang kelima, stabilitas karyawan. Yang keenam, disiplin. Yang ketujuh, pengaruh serikat buruh. Yang kedelapan, pengaruh pemerintah. Next. Yang kedua, asas kompensasi. Yang pertama, asas adil. Besarnya kompensasi yang dibayar setiap karyawan harus disesuaikan dengan presentasi kerja, jenis pekerjaan, resiko pekerjaan, tanggung jawab jabatan kerja, dan memenuhi persyaratan internal konsistensi. Yang kedua, asas layak dan wajib. Kompensasi yang diterima dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Tolak ukur layak adalah relatif penetapannya didasarkan atas batas upah minimal pemerintah dan eksternal konsistensi yang berlaku. Next. Yang ketiga, metode kompensasi. Yang pertama, metode tunggal. Suatu metode yang dalam penetapan gaji pokok hanya didasarkan atas ijazah terakhir dari pendidikan formal yang dimiliki karyawan. Jadi, tingkat, golongan, dan gaji pokok seseorang hanya ditetapkan atas ijazah terakhir yang dijadikan standarnya. Yang kedua, metode zaman. Suatu metode yang tidak dalam gaji pokok yang didasarkan atas beberapa pertimbangan seperti ijazah, sifat pekerjaan, pendidikan informal, bahkan hubungan keluarga. Jadi, tidak ada standar gaji pokok biasanya pada perusahaan-perusahaan swasta yang di dalamnya masih sering terdapat diskriminasi. Selanjutnya yaitu sistem dan kebijakan kompensasi. Satu, sistem kompensasi yaitu sistem
sistem waktu, sistem hasil atau output, sistem dorongan. Sistem dan kebijakan kompensasi yang kedua yaitu kebijakan kompensasi. Kebijakan kompensasi baik besarnya susunannya maupun waktu pembayarannya harus ditetapkan berdasarkan analisis dan uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, posisi jabatan, konsistensi eksternal, serta berpedoman pada keadilan dan undang-undang perburuhan dengan harapan akan terbina kerjasama yang serasi dan memberikan kepuasan kepada semua pihak. Yang ketiga yaitu waktu pembayaran kompensasi. Artinya kompensasi harus dibayarkan pada waktunya, lebih baik mempercepat dan menetapkan waktu yang paling tepat. Dengan ini akan memberikan dampak positif bagi karyawan dan perusahaan yang bersangkutan. Oke, selanjutnya faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Itu ada 1. Penawaran dan permintaan tenaga kerja. 2. Kemampuan dan kesediaan perusahaan. Yang ketiga, serikat buruh atau organisasi karyawan. Yang keempat, produktivitas kerja karyawan. Yang kelima, pemerintah dengan undang-undang dan kepres. Yang keenam, biaya hidup atau cost of living. Yang ketujuh, posisi jabatan karyawan. Yang kedelapan, pendidikan dan pengalaman kerja. Yang kesembilan, kondisi perekonomian nasional. Yang terakhir, jenis dan sifat perusahaan. Yang kedua ada teori upah insentif. Yang pertama itu ada PISREP, itu terdiri dari upah terpotong proporsional. Yang kedua upah terpotong Taylor. Yang ketiga upah terpotong kelompok. Yang kedua itu ada time bonus, itu ada premi berdasarkan waktu yang dihemat. Itu health safe plan dan 100% time premium plan. Yang kedua premi berdasarkan pekerjaan, itu ada Rowan plan dan Emerson plan. Next. Yang ketiga upah insentif kombinasi menurut DRS Melayu SP Hasibuan. Upah insentif merupakan kombinasi antara waktu yang dihemat dan aktivitas kerja. Cara kombinasi ini merupakan motivator yang positif bagi karyawan untuk meningkatkan gairah kerja, kreativitas dan pengembangan dirinya menuju tenaga yang profesional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.